Nah, cara orang beragama dalam kehidupan kita ada 4 tingkatan. Yang pertama namanya mukallid, orang yang suka bertaklid, kacio-cio, kaita-ita. Apa orang lakukan, dia juga lakukan. Seperti misalnya mat tampung. Kenapa kita mat tampung? Meninggal orang tua kita menyembelih kerbau. Iya, karena tetanggaku juga begitu. Ada hadisnya, Anda tahu ya, tapi begitu kuliah tetanggaku. Itu namanya taklid. Nah, banyak orang di Indonesia perbuatannya namanya taklid, orangnya mukallid. Ada munya mukallid. Sama dengan Islam, menjadi muslim karena orangnya beriman. Iman itu pekerjaannya, perbuatannya. Kalau orangnya namanya mukmin, ya. Oke, ini yang tingkatan paling bawah dan ini jumlahnya banyak. Dari bentuk gambar ini paling banyak di dunia, termasuk di Indonesia. Paling banyak orang bertaklid, kacio-cio. Nah, ada sedikit di atasnya, namanya muzahid. Apa itu muzahid? Dia ikut sama mazhab. Saya tidak beribadah ke saya kalau tidak sama Imam Syafi'i. Saya tidak mau kalau tidak sama Imam Malik, karena saya pengikutnya Imam Malik. Padahal semua imam yang keempat itu tidak ada yang mengklaim pendapatnya yang terbaik. Selalu mengatakan kalau pendapat saya berselisih atau kurang kuat dibanding dengan hadis yang kamu temukan, maka tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat yang lain. Makanya Muhammadiyah tidak memilih mazhab. Nah, itulah perlunya kita belajar. Jadi orang di Muhammadiyah tidak bermazhab tapi bermanhaj. Apa artinya manhaj? Dia mencari dari beberapa itu, memilih yang terkuat, hadisnya, dasarnya, dalilnya, maka itu yang dilakukan. Karena ada contoh dari Rasulullah. Jadi muzahid juga sebetulnya sudah lebih bagus dari ini. Cuma persoalannya masih tertunggu. Padahal itu imam yang keempat, ada beberapa yang sulit kita ikuti. Contoh misalnya, kalau ada orang berani mengatakan saya pengikutnya Imam Malik, hati-hati. Kalau dijilat anjing harus kupas kulitnya. Jadi punalipo ki asu, kakinya harus cari pisau silet. Kulit itu kakimu yang sudah dijilat anjing. Kalau kamu mengatakan saya pengikutnya Imam Malik. Nah, itulah sebabnya Muhammadiyah mencoba mencari mana dasar atau mana dalil yang dianggap lebih rajin. Biasanya itu berselisih bukan di ayat tetapi di hadis. Kan hadis itu ada perawi-perawinya. Nanti kita lihat siapa itu perawi-perawi. Nah, ada lebih bagus dan kelihatannya ini lebih dianjurkan kita. Namanya muttabi. Apa itu artinya muttabi? Kalau ini tadi mengikuti tapi tidak tahu alasan. Namanya taklid. Mengikuti pendapat orang tapi tidak tahu alasannya. Kacio-cio. Kalau ini ikut pendapat ulama tetapi dia tahu alasannya. Jadi ikut tapi tahu. Kenapa kamu baca Allahumma baik? Iya, karena hadisnya kan ada. Memang saya tidak baca, tidak hafal hadisnya, tapi ada riwayatnya Bukhari Muslim. Hadisnya kuat, maka saya baca Allahumma baik. Nah, itu namanya muttabi. Ikut tapi tahu. Ikut tapi tahu. Ada satu yang paling tinggi, tapi ini mungkin sulit buat kita. Bukan lagi mungkin, tidak bisa kita. Yang namanya mujtahid. Siapa itu mujtahid? Persyaratannya berat. Pertama, hafal 30 juz Al-Quran. Yang kedua, mengerti tentang Al-Quran secara keseluruhan. Tentang tafsirnya, tentang i'rabnya, tentang macam-macam. Itu baru satu. Kedua, kuasai hadis. Paling tidak puluhan ribu hadis kuasai. Selanjutnya apa? Harus mengerti tentang ilmu nahwu, qawaid, ilmu saraf, ilmu badi, ilmu mantiq, ilmu ma'ani. Banyak sekali, lebih 10 perangkat ilmunya. Ini imam-imam yang keempat, insya Allah dia kuasai itu. Tetapi apa permasalahannya? Dia beda kampung. Kalau kampungnya orang jauh, dia tidak dengarkan hadis, dia tidak sampai ke dia. Makanya itu imam-imam yang keempat, yang kita kenal Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ini beda-beda pendapat. Kenapa beda? Beda waktu lahirnya, beda kampungnya, beda caranya menginterpretasi, ilmunya beda. Dan yang keempat, beda penekanannya. Makanya beda pendapat. Contoh, seperti tadi, ya, yang Imam Malik.
Padahal itu kalau menurut hadis yang sahih, kalau dijilat anjing, apa membersihkannya? Enggak, kalau yang hadisnya yang sahih, cukup digosok dengan tanah 1 kali, baru siram air 6 kali atau 7 kali, selesai. Harus tanah dulu ya. Jangan disiram dulu kalau dijilat anjing, tanah dulu. Karena ternyata dengan tanah itu bakteri atau kuman yang ada di jilatan anjing mati. Kemudian disiram pakai air. Jangan disiram dulu air, tanah dulu. Begitu aturannya. Kalau Imam Malik tidak, najis sekali itu, kulit itu. Kupas. Sama juga laki-laki bersentuhan perempuan. Kalau Imam Malik bersentuhan laki perempuan, batal. Yang penting orang dewasa. Anak SMA sama anak SMA bersentuhan di sekolah, batal wudunya menurut Imam Malik. Imam Syafi'i tidak. Biar anak kecil. Yang penting si laki-lakinya itu bernafsu. Biar anak TK sentuh, kalau dia bernafsu, batal wudunya. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Abu Hanifah tidak, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud itu bersentuhan di situ lamastumun nisa, bukan bersentuhan seperti biasa, tapi dimaksud di sini adalah hubungan suami istri. Maka di Muhammadiyah diambil pendapat ini. Dari mana sampai Muhammadiyah berpegang itu? Karena kata-katanya Maryam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Maryam, Allah memerintahkan aku menyampaikan kepadamu bahwa kamu akan punya anak nanti. Kamu akan punya anak. Apa kata Maryam? Bagaimana sih bisa punya anak? Nah, saya tidak pernah disentuh laki-laki. Coba. Pengertian disentuh di sini, apakah disentuh biasa? Adakah orang disentuh terus hamil? Hati-hati tuh kalau ke pasar, terutama laki-laki, sentuh semua penjual ikan, ambil semua penjual ikan. Tentu maksudnya disentuh di sini bukan sentuh biasa. Nah itulah di Muhammadiyah mentarji itu melihat kenapa bisa. Oh ternyata Muhammadiyah menganggap bahwa ini bukan sentuhan biasa. Berarti kalau Muhammadiyah berpendapat laki perempuan bersentuhan tidak batal wudu. Tetapi kalau sengaja menyentuh berdosa. Nah itu lain soalnya lagi. Kalau sengaja menyentuh perempuan kan biasa nasimam, dia hadang temannya, awas batal wudunya kan gitu. Anak perempuan jangan. Tapi kalau anak perempuan tahu, dia bilang sentuh tidak apa-apa, tapi dosa kan sentuh mak tidak batal wudu saya, karena saya paham bukan begitu. Sentuh mak silakan, tapi berdosa kok itu, nah, akhirnya dia tidak jadi sentuh. Jadi dosa dengan batal wudu tidak ada hubungannya. Nah kebetulan Muhammadiyah berpendapat ke situ, jadi Muhammadiyah mencari mana dasar yang dianggap lebih kuat. Oke kita lanjut. Jadi ini sulit ya, ini di atas kita sulit, ulama besar saja. Jadi kita berada di sini, yaitu muttabi, artinya ikut tapi tahu alasan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Muhammad kasih tahu hambaku, kasih tahu umatmu, jikalau engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, suruh ikut kepadamu Nabi Muhammad. Bilang kau sama umatmu Muhammad, ikut sama saya. Ittiba, namanya orangnya muttabi. Perbuatannya namanya ittiba. Kalau orang ittiba ikut sama Nabi, dua didapat. Pertama apa? Yuhibbukumullah. Allah membalas cinta kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi siapa yang mengikuti Nabi, berittiba atau menjadi muttabi, maka dua diperoleh. Pertama, Allah membalas cinta kita. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Betapa indahnya berislam, ya. Oke, sedikit lagi. Nah, ini Imam Abu Hanifah. Coba, dia lahir tahun 80. Jadi bagaimana itu orang? Nah ini 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Jadi apa nih mazhabnya itu orang yang lahir tahun 20? Coba. Kalau orang harus bermazhab, apa nih mazhabnya itu orang yang lahir tahun 20? Karena nanti ada mazhab, nanti ini lahir. Nah, apa nih mazhabnya orang yang lahir 50 tahun sesudah Nabi meninggal? Karena ini lahir nanti 70 tahun sesudah Nabi meninggal.
Ya tentu orang mengatakan ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya kalau begitu sama dong Muhammadiyah. Kembali ke Quran dan Sunnah. Dicari dasar yang kuat. Bagaimana dengan imam yang kedua? Dia lahir 13 tahun belakangan. Berarti tahun 93 dia lahir. 93 Hijriah. Kan Nabi itu, nah ya, Rasulullah meninggal tahun 10 Hijriah. Ini 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Ini 83 tahun baru dia lahir. Meninggalnya Nabi. Imam Malik bin Anas. Semua coba perhatikan kalimat-kalimat belakangnya. Apa semua? Tidak ada. Beliau mengharamkan orang mengikuti fatwanya jika orang itu tidak mengetahui dalil dari fatwa itu. Jadi tidak ada imam mazhab itu yang ikut sama saya. Nah promosikan dirinya, ikut sama saya. Ikut saya jadikan pengikut. Tidak ada itu. Ini juga Imam Malik juga mengatakan. Bagaimana dengan Imam Syafi'i yang sangat dikenal di Indonesia? Dia 140 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Ternyata juga begitu kalimatnya. Beliau akan meninggalkan pendapatnya pada setiap saat. Bila mana ia mengetahui bahwa pendapatnya itu tidak sesuai hadis Nabi. Hadisnya yang lebih kuat. Nah begitu modelnya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu bisa saja pendapatnya 10 tahun yang lalu berubah setelah tahun ke-11. Sama ceritanya azan. Dulu Muhammadiyah kalau azan subuh tidak pakai salatu khairun minan naum. Tapi setelah orang perlihatkan bahwa ada hadisnya sahih, Bilal melakukan itu, tapi Nabi tidak melarang, maka Muhammadiyah menerima azan subuh, silakan membaca as-salatu khairun minan naum. Jadi bisa berubah pendapatnya. Kenapa? Karena ada ayat, ada hadis ditemukan lebih kuat. Yang keempat, Imam Hambali. Dia lahir 154 tahun meninggalnya Nabi. Nah, inilah 4 imam besar yang semua mengatakan jangan. Ini coba, bagaimana Imam Hambali? Bila beliau melarang bertaklid kepada imam manapun dan menyuruh orang agar mengikuti semua yang berasal dari Nabi dan sahabatnya. Sedangkan yang berasal dari tabi'in, apa itu tabi'in? Sahabat-sahabatnya Nabi. Kalau orang bahasanya orang sidrat, anggota-anggota. Ya. Nah, anggota sahabatnya sahabat Nabi dan orang-orang sesudahnya itu agar diselidiki dahulu. Mana yang benar ikuti, mana yang salah tinggalkan. Jadi ini imam besar yang keempat, tidak ada yang mengklaim dirinya saya paling benar. Makanya Muhammadiyah dia hargai di semua pendapatnya imam, tapi tidak ada yang diikuti bahwa saya itu harus Imam Malik. Muhammadiyah itu Imam Malik ikuti. Nah ini saya ingin tunjukkan. Ya, ini Imam Abu Hanifah tadi 80, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad Asy-Syafi'i. Nah, kita lihat ya, kapan lahir itu ahli hadis. Coba. Jadi kalau memang terjadi pendapatnya dia tidak temukan hadis-hadis yang lebih kuat, kenapa? Karena memang ini Imam Ahmad kebetulan dia imam yang keempat, dia juga imam hadis. Dia lahir 164. Bagaimana dengan imam berikutnya Bukhari? Lahir 194. Jadi dia lahir nanti setelah tidak ada semua ini. Atau sudah tua. Dan dia belum tentu bertemu. Yang bertemu ini jika ada satu orang gini. Ya, satu orang gini. Imam Ahmad bin Hanbal. Ini satu orang gini. Ini orangnya ini juga. Dia imam mazhab. Dia juga ahli hadis. Imam Bukhari ahli hadis. Kemudian Abu Dawud. Coba. 202. Ya, coba kita lihat seterusnya. Nah, dia lahir belakangan semua. Nah ini semua ahli hadis yang muncul belakangan. Jadi hadis mana yang dia peroleh? Dia dapat dari gurunya. Jadi bagaimana kalau dia tidak dapat? Ya tentu pendapatnya seperti itu. Ada berbeda-beda, kenapa? Pertama beda kampung. Tidak sampai di kampungnya, pasti dia tidak dengar itu hadis. Karena dia jauh. Ya. Makanya penekanannya beda-beda. Ya. Oke, saya kira itu barangkali. Nah, bagaimana fikih manhaj Muhammadiyah? Jadi kita manhajnya, namanya kita tidak bermazhab, tapi kita bermanhaj, bukan bermazhab. Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab tertentu, tetapi bukan berarti anti mazhab. Jadi kita tidak anti mazhab, kita tetap terima pendapatnya mazhab sebagai dasar kalau itu ternyata tidak bertentangan Al-Quran dengan hadis. Yang kedua, Muhammadiyah berorientasi kepada dalil dan istidlal, ya, artinya dalil-dalil, bukan kepada qaul minal aqwal, artinya bukan dari ucapan ke ucapan, bukan dari guru ke guru saja,
tapi harus dari guru ke guru yang ada hadisnya, yang jelas hadisnya. Kemudian selanjutnya fikihnya Muhammadiyah adalah fikih manhaji, bukan fikih mazhabi. Saya kira sampai di sini dulu tentang materi iman, karena memang cuma ini dulu kita mau bahas mazhabi dengan manhaji, mazhab dan manhaj. Kalau misalnya ada masukan, ada pertanyaan silakan. Jadi kita ingin mempertegas kita tidak bermazhab dalam pengertian kita tidak ikut satu mazhab, tapi kita bermanhaj, artinya semua pendapat itu dipelajari, diramu ulang, lalu akhirnya dimunculkan satu pendapat yang dianggap lebih kuat. Tapi bukan begitu saja langsung ikut. Ya seperti tadi berwudu, bersentuhan ya batal wudu. Kita tidak langsung bilang ambil itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ambil itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, tidak. Dikaji baik-baik ayat dengan hadis, lalu Muhammadiyah menetapkan. Kalau kau sama dengan imam yang lain, itu cuma kebetulan. Cuma kebetulan. Bukan berarti ikut. Karena ada pendapatnya Muhammadiyah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, ada pendapatnya Muhammadiyah sesuai pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ada pendapatnya Muhammadiyah sesuai sama dengan pendapatnya Imam Maliki, ada pendapatnya Muhammadiyah sesuai dengan sama dengan pendapatnya Imam yang pertama, yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi Muhammadiyah tidak bermazhab, tapi Muhammadiyah bermanhaj. Artinya dari semua jalan, dari semua cara dipelajari, dikaji, lalu Muhammadiyah menarik satu, bahwa ini lebih kuat, ini yang rajih, maka itulah Muhammadiyah berpegang. Tapi ada namanya tanawu, yang tanawu itu yang sama-sama. Seperti misalnya bacaan ruku ada 3 macam, itu tanawu. Bisa subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, bisa. Bisa juga subuh kudus rabbul malaikati wa ruh, bisa juga. Bisa juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kebetulan Muhammadiyah menganggap ini lebih kuat yang terakhir, maka dianjurkan. Tapi tidak salah kalau dia baca subuh kudus rabbul malaikat, silakan. Atau ada yang baca subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, silakan. Ini namanya tanawu sama. Sama juga kalau imam ada bismillahnya keras, ada yang kecil. Itu juga tanawu, boleh dua-duanya. Cuma Muhammadiyah menganjurkan kalau bisa yang kecil, yang sir. Makanya tokoh-tokoh Muhammadiyah ada juga kalau imam tidak baca bismillahnya keras. Karena memang boleh. Tapi Muhammadiyah mengatakan sebaiknya kita ikuti yang kecil suara bismillahnya, yang sir. Kenapa? Karena itu dianggap hadisnya lebih kuat. Karena menurut riwayat Nabi menjelang wafatnya, menjelang meninggal dunia, itu bismillahnya sudah tidak kedengaran lagi, tapi tetap dibaca, tapi tidak kedengaran. Itu bismillahnya ada 4 pendapat. Luar biasa. Yang tanawu ada 2, dibaca keras dengan dibaca kecil. Ada 4. Kalau Imam Malik itu 1 kali di bismillah, hanya rakaat pertama. Kenapa 1 kali? Iya kan sudah di 1 kali pertama, rakaat kedua ada baca di bismillah, rakaat ketiga tidak, rakaat keempat tidak baca. Kenapa? Ini kan sudah dicari pertamanya. Ada juga memang tidak baca sama sekali, tapi yang bukan cuma yaitu baca dengan suara keras dan baca dengan suara sir, suara kecil. Boleh dua-duanya? Boleh. Jadi jangan bilang salah itu. Kenapa besar bismillahnya? Tidak. Tidak salah, ada hadisnya. Ada lagi orang salat kecil suaranya, langsung bilang Muhammadiyah itu. Kenapa? Bismillahnya tidak kedengaran. Padahal dia bukan Muhammadiyah, begitu juga pendapatnya. Karena itu pendapat secara keseluruhan. Oke, silakan kalau ada mau bertanya, ya, ada mau bertanya atau menambah atau ada mungkin penjelasan tadi Ustaz ada apa namanya keliru menyebut, bisa saja silakan. Mungkin ada pertanyaan, masukan. Yang pastinya ini 2 dulu kita pahami. Kajian-kajian kita berikutnya akan kita masuk ke inti-intinya. Ini dulu gambaran umumnya dulu. Jadi kita Muhammadiyah tidak bermazhab, tapi bermanhaj. Yang kedua, menghormati pendapat mazhab. Karena Muhammadiyah juga ada sama dengan pendapatnya para mazhabi. Ada sama, tapi tidak semua diambil satu saja. Nah, Muhammadiyah mencoba memilih mana yang punya pendapat kuat dengan dasar-dasar hadis. Kenapa ini imam-imam berbeda pendapat? Nah, ini kesimpulan ketiga. Kenapa berbeda pendapat? Karena berbeda waktu lahirnya. Orang kalau beda waktu lahir, nah, pasti beda pendapat. Kita dengan bapak tak, dengan kakek tak, pasti sedikit beda pendapat. Yang kedua, beda tempat lahir. Orang yang tinggal di kota dengan orang yang tinggal di kampung pedalaman, pasti cara berpikirnya berbeda. Kenapa? Beda kampungnya. Yang ketiga,
Yang membuat kita berbeda, ilmu kita, kemampuan menginterpretasi, menafsirkan, menjelaskan, mengurai, menganalisa satu persoalan itu berbeda. Yang keempat, penekanan. Penekanan. Ini yang lebih penting lagi, penekanan. Karena kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu penekanannya dia pemurnian ajaran Islam dalam pengertian pokoknya kalau tidak pernah terjadi sama Nabi haram. Makanya ada saudara kita kalau mau maulid tidak haram. Kenapa haram? Tidak pernah maulid Nabi. Ada orang mau Islam mirat haram. Tidak pernah Islam mirat Nabi. Iya, itu Islam mirat oleh kita Muhammadiyah itu urusan duniawi, bukan ibadah. Urusan duniawi artinya kita tidak terikat dengan aturan. Orang mau maulid pagi harinya, mau siangnya, mau di masjid, mau di sekolah, itu tidak ada aturannya, berarti itu bukan ibadah. Kalau bukan ibadah, tidak ada masalah. Urusan dunia, sama dengan HP. Jangan bilang tidak boleh bawa pakai HP, kenapa? Nabi tidak ada HP-nya. Itu urusan dunia. Jangan aku naik mobil, pergi pengajian. Naik apa? Naik onta. Setengah mati di santu itu kalau semua kita naik onta, banyaknya onta di situ, merah-merah di semua ontanya. Itu urusan dunia. Urusan dunia bisa tidak sama. Kita rumah dengan Rasulullah boleh tidak sama rumah. Rumahnya Rasulullah kalau kecil, sederhana sekali, kita rumah lebih besar, tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh tidak sama, salatmu, ibadahmu, puasamu, zakatmu, hajimu harus sama. Karena itu ibadah. Tapi urusan dunia boleh tidak sama. Bajunya Nabi dengan baju tak boleh tidak sama, tergantung kampungnya. Orang Arab kalau pakai baju gamis tidak ada masalah, karena memang cocok dengan lingkungannya. Ya, perempuan Arab pakai cadar, iya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena debu itu berterbangan, karena dia gurun pasir banyak. Kalau dia pakai cadar, dia memang dia tutup itu untuk tidak kena ke hidungnya demam. Bahkan laki-laki banyak menutup banyak mukanya. Sehingga pernah Rasulullah mengatakan laki-laki sebaiknya kalau salat jangan menutup mulut dengan hidung. Tetapi kondisi COVID-19 bisa tutup. Kenapa? Kondisinya daripada kita sakit. Ya. Termasuk juga saf yang jarak-jarak jauh. Nabi mengatakan siapa yang safnya berjarak, di situ ada setan. Setannya berbentuk kambing. Ada hadisnya. Tetapi kalau kondisi COVID-19 tidak apa-apa dipisah safnya. Itu sudah ijtihad ulama, sudah dikaji. Daripada kita semuanya rapat, apalagi pada musim penyakit begitu rapat, terus dipindai semua penyakit, siapa lagi mau ke masjid? Nah itu ijtihad namanya. Hasil ulama berpikir, melihat dengan pertimbangan yang ada, diputuskanlah bahwa ini boleh, tapi namanya daruriyah, darurat. Tapi kalau sudah tidak COVID, nanti tidak boleh lagi pakai masker. Ya Ustaz mau gak pakai masker karena banyak sekali maskerku. Sesuai warnanya bajuku. Kalau bajuku merah itu maskerku. Kalau batik-batik bajuku bagitu. Banyak sekali Ustaz di rumahku. Bagaimana nih? Jangan dipakai. Kenapa jangan? Iya bukan nih COVID-19. Tidak ada lagi. Tapi sekarang harus pakai. Apalagi kalau kita baru ketemu orang. Apalagi ketemu orang tua yang sudah mulai batu-batu. Apalagi mulai asma, hati-hati. Tapi kalau anak muda seperti dipakai sama-sama anak, dan apa dia dipakai sama-sama. Saya kira itu barangkali ya, kalau memang nggak ada masukan, atau ada masukan, silakan. Atau dari kakak Ustazah, Ustaz, ada masukan untuk pengajian kita berikutnya. Dan yang pasti insya Allah kita akan membahas ini secara berantai. Ya, selalu kita berkembang. Karena ingat ya, kenapa di Muhammadiyah harus belajar? Nah, dengarkan. Kenapa kita selalu harus mengkaji tarjih? Kenapa? Pertama, kita ini tidak ikut-ikutan. Tidak asal kita dengar guru kita bilang begini langsung iya. Tidak. Di Muhammadiyah diajarkan kita, kalau ada diajarkan kita harus tahu. Kenapa? Kenapa harus dan kenapa tidak. Jadi contoh misalnya, kenapa baca doa kita Allahumma baik? Karena kita tahu hadisnya Bukhari Muslim. Cukup. Itu namanya muttabi. Itu namanya ittiba. Kenapa kamu tidak protes kalau ada imam baca bismillah keras? Saya kira orang Muhammadiyah kecil bismillahnya. Saya tidak protes. Kenapa? Karena itu namanya tanawun. Artinya boleh dua-dua. Wah, hebat itu. Itu baru santri LPS. Ada dasar kita berpegang. Saya kira itu barangkali dulu. Supaya ada waktu untuk berbuka kepada pertanyaan. Biar kajian kita ke depan bisa
bisa lebih ramai lagi, lebih ramai juga pertanyaan supaya kita paham. Yang pasti kamu paham ya, bahwa kita ini di Muhammadiyah tidak bermazhab, tidak ikut sama satu aliran saja. Dalam maksudnya Imam Syafi'i, tidak. Kita bermanhaj. Apa artinya manhaj? Dari berbagai pendapat itu diolah oleh orang ulama Muhammadiyah, lalu ditarik satu yang dianggap paling kuat, maka itu disuruh kita ikuti karena dasarnya kuat. Bagaimana pendapat yang lain? Boleh kita ikuti, tetapi selama itu ada hadisnya. Tetapi kalau mau ikuti yang lebih kuat, tentu dipilih hadisnya yang rajih, yang lebih kuat. Jadi tarjih, memilih memilih hadis yang lebih kuat. Rajih artinya kuat. Saya kira itu barangkali. Makasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.